dengan cerita mata. Aduh, aku takut ya. Apa? Ya nama juga video berapa sih ini? Iya, masih bajunya udah ganti. Sampai tapi episode berikutnya masih bajunya ini. Ya udahlah, tolong di endorse ya. Aduh, jadi di episode sebelumnya kita ngebahas apa, ingat nggak? Aduh, Lupa. Kita tuh terlalu kebiasaan selalu membuat clue-clue. Iya. Jadi biar selalu menonton ya. Mm-mm. Jadi di episode terakhir itu kan kita bilang kita akan bertanya kepada iya. penonton apa yang Betul. ingin dibahas. Mm-mm. Nah, jadi ada satu nih kebetulan nge-DM aku. Hmm. Kan DM IG aku kan Barbara_Barbara. Ini iklan. Oke, isinya apa? Isinya ya. Jadi ini dari Ari Sandi ya. Halo Dek. Nah, jadi dia ngomong begini Hai, ya. Dek. Ya. Seumur sih sama aku tapi Oh. manggil gue kakak. Oke. Jadi ini aku nggak pernah ketemu, cuman dia itu tinggalnya di Kalimantan kalau nggak salah, Kalimantan atau Oh. Pontianak, aku nggak tahu deh, pokoknya dia daerah sana ya. Nah, jadi dia nge-DM aku ngomong gini, Kak, coba bahas itu yang mengenai perbedaan anak indigo yang kemampuannya dari Tuhan sama yang dia indigo karena nuntut ilmu. Terus menurut semua anak indigo yang melihat seseorang dengan mata batin itu, apakah benar jika melihat seseorang bisa melihat cahaya seseorang itu? Kalau benar ada cahayanya, bisa diceritakan nggak gimana gambaran cahayanya? Apakah juga cahayanya dalam diri seseorang itu macam-macam warnanya atau bagaimana? Panjang ya? Panjang ya, Ci. Iya, panjang. Bentar ya, kita bahas satu-satu dulu. Tadi dia ngomong bahas mengenai perbedaan anak indigo yang kemampuannya dari Tuhan sama yang indigo karena nuntut ilmu, kata dia gitu. Oke. Tahu nggak, Sondang? Perbedaannya itu ya? Iya. kayak kayak apa lagi sih gua? Jadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya tuh Awalnya tadi, indigo sama indigo yang kemampuannya dari Tuhan sama yang dia indigo karena nuntut ilmu. Karena kan di episode pertama kita itu kan kita bahas aku tuh indigo itu tidak mencari karena dapat gift dari Tuhan. Nah, makanya dia nanya tuh nge-DM aku apa bedanya. Ya. Kalau bukan indigo yang dari lahir itu tuh bukannya udah ada ya, memang udah dari lahir ya. Ya simpelnya aja ya kan. Kalau emang yang nyari ya memang yang mungkin yang ilmu atau gimana gitu. Bener nggak? Bingung ya? Bingung, coba diceritakan. Bedanya gini, untuk gampangnya ya. Ya, seperti biasa karena ini dari kacamata aku, dari cerita mataku ya, jadi sesuai dengan pengetahuan aku ya. Jadi ibaratnya itu seperti kita latihan nyanyi. Orang yang mempunyai bakat nyanyi sama orang yang tidak memiliki bakat nyanyi tapi dia kursus menyanyi. Itu kan beda. Ya, betul. Ya. Mau dia berlatih seperti apapun, dia tidak akan bisa sehebat yang memang punya bakat menyanyi dari dulu gitu. Apalagi ketika dia memiliki bakat, dia latih lagi. Itu akan beda nanti pastikan standar kemampuannya. Nah, sama indigo yang memang dari lahir sama indigo yang memang dicari gitu ya, memang menuntut ilmu, itu akan sama seperti yang menyanyi itu. Jadi yang memang sudah bawaan dari lahir, yang memang garis dari Tuhannya itu memang dia itu emang jalannya ke sana. Emang jalannya itu memang menjadi seorang anak yang dibilang indigo. Ya, jadi ya akan beda sama orang yang memang mencari ilmu gitu. Jadi ketika dia standarnya begini, ya dia mungkin bisa mencapai ini tapi butuh proses. Tapi ketika ini dilatih, dia akan up lagi dan dia akan tetap di sini aja. Jadi nggak bakalan sama ya? Nggak akan sama gitu. Dan biasanya sih sebenarnya kalau anak-anak indigo yang mencari ilmu, banyak kan nggak dibilang indigo sih. Apa dong? Oh iya. Dukun. Baru mau bilang yang nebar pasir ya. Nebar pasir. Kayak episode kita yang ketiga santet ya. Iya, betul. Makanya pada nonton. Kita tuh berurutan gitu ya. Jadi tonton dong biar kita bisa undang teman-teman yang di belakang layar yang memang kemampuannya lebih wow daripada kita. Iya, untuk di sini ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini agak berat sih. Agak memusingkan. Iya, betul. Pertanyaan kedua, terus menurut semua anak indigo yang melihat seseorang dengan mata batin itu, apakah benar jika melihat seseorang bisa melihat cahaya seseorang itu? Kalau benar, ada cahayanya, bisa diceritakan nggak gimana gambaran cahayanya? Terus apakah juga cahaya dalam diri seorang itu macam-macam warnanya atau bagaimana?
dia ngomong soal cahaya. Cahayanya bingung ya, ini artinya cahayanya apa nih? Banyak tuh soalnya cahaya. Cahaya yang anaknya Ratsavenya ya. Cava. Aduh, toprak ludruk. Yang aku tahu cahaya ilahi yang yang itu kayak di video ya. Iya itu. Betul. Cahaya ilahi ya. Nah, jadi cahaya apa ini maksudnya? Aku kurang tahu sih soal cahaya ini. Kebetulan ketika dia nanya ke sini, aku nggak nanya sih cahaya terima aja gitu ya. Tapi gini, sejujurnya aku sendiri kalau misalnya untuk cahaya, aku cuman 2 kali melihat cahaya. Cahaya yang satu yang aku nggak boleh sebut karena memang cahaya itu tidak diperbolehkan disebut di depan layar. Yang kedua, aku pernah melihat cahaya dari seseorang yang menggunakan pelet. Oh, kalau orang punya pelet itu ada cahaya juga? Betul, tapi nanti kita bahas di episode minggu depan yang pakai pelet susuk gitu loh. Bukan pelet, susuk. Sorry. Cahaya ketika orang menggunakan susuk. Iya, sorry, aku bukan pelet ya. Aku bukan pelet, maksudnya bukan ngebahas pelet. Cahaya dari seseorang yang menggunakan susuk. Nah, itu kan kita bahas soal susuk-susuk di episode berikutnya gitu. Jadi gue cuma pernah melihat 2 kali cahaya. Kalau cahaya dari diri orang manusia masing-masing, gue belum pernah lihat. Tapi gue punya pengalaman dengan seseorang yang melihat cahaya aku gitu. Jadi siapa? Jadi sebenarnya gini kan, aku udah pernah bahas di sebelumnya di video sebelumnya. Setiap orang itu kan punya kadar kemampuan beda-beda ya. Kita tergantung dari kemampuannya mereka diberikan sampai tahap mana. Jadi apa yang dilihat sama aku belum tentu dilihat sama orang lain itu sama. Jadi waktu itu aku lagi di salon. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah nge-follow IG aku, pasti mereka tahu salon langgananku di mana. Nah, jadi di salon aku itu, jadi ketika aku duduk di situ, ada yang datang laki-laki. Pas dia mau masuk langsung gini kan, ketakutan. Aku nggak kenal, aku lihat gini, kenapa dia ketakutan? Cuman dalam hati aku bilang, dia takut nih dengan apa yang aku bawa, gitu. Jadi aku bilang, nggak apa-apa, nggak usah takut, ayo masuk aja. Aku nggak gigit kok, aku nggak akan ganggu gitu. Terus dia duduk, tapi dia begini, kenapa? Gitu lah. Terus aku bilang, kenapa gitu? Mungkin aura aku terlalu cantik gitu. Tersepona dia gitu. Cuman ternyata seiring dengan waktu, karena mungkin aku ngobrol terus aku kan ceria gitu kan, terus dia ngomong begini, tapi dia nggak mau natap aku, dia cuma gini, Kak, aku tuh nggak bisa lihat kakak, kata dia gitu. Aku bilang, kok nggak bisa lihat aku gitu? Terus dia bilang, cahaya kakak itu amat sangat terang, kata dia. Jadi dia tuh mau ngeliat aku tuh kayak silau gitu, kayak ibaratnya kayak matahari. Ibaratnya kalau matahari kita deket kan kita nggak bisa ngeliat ya, harus nutupin begini gitu. Terus makin dekat kita makin nggak bisa. Nah, dia tuh kayak ngeliat aku tuh kayak matahari, terlalu terang. Dan terangnya itu menuhin satu ruangan salon itu. Jadi ketika dia mau masuk ke salon tuh dia langsung gak kuat gitu. Terus aku bilang, cahaya? Aku bilang, mungkin kali ya, aku bilang, karena jujur aku nggak tahu nih yang cahaya-cahaya seperti itu. Cuma memang dia bilang setiap manusia itu kan memang ada cahayanya, dan untuk memang yang memiliki kemampuan yang lumayan gitu, kata dia, cahayanya akan makin terang. Apalagi memang beberapa orang yang memiliki sisi sensitif atau gift dari Tuhan, itu cahayanya akan berbeda gitu kan. Aku bilang, mungkin gitu. Terus bilang, berarti kamu bisa melihat teman-teman yang tak terlihat. Aku bilang, selain cahaya itu. Dia bilang, enggak, saya nggak pernah melihat teman-teman yang tak terlihat, tapi saya bisa melihat cahaya orang. Gitu. Terus, gitu. Iya, dan aku tahu kalau orang-orang yang memiliki kemampuan lebih itu cahayanya seperti kakak. Tapi aku belum pernah melihat yang seterang seperti kakak, kata dia gitu. Terus aku bilang, gitu. Aku sih jujur aku nggak tahu, aku bilang. Terus ini agak menyamping ya, menyeleweng gitu ya. Terus dia ngomong begini, tapi lucu Kak, ada cahaya yang nggak aku lihat dari beberapa konten misteri di YouTube, kata dia gitu. Aku bilang, iya, kata dia gitu. Itu benar atau enggak? Karena dia nggak bisa lihat hantu, dia nggak tahu itu beneran hantu ada di situ. Tapi dia tahu cahaya dari orang-orang yang ada di situ. Dia berserta dengan kerabat-kerabatnya gitu kan.
itu tidak terlihat gitu, maksudnya tidak ada cahaya seperti yang dia lihat sewajarnya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan. Makanya dia nanya, bohong atau enggak gitu. Berat ya Say ketika dia nanya begitu. Kalau gue ngomong ngejawabnya? Iya, kalau gue ngomong itu bohong, gue nanti kena UU ITE, ya kan. Jadi gue bilang ya kamu yang menyimpulkan diri sendiri lah itu benar atau enggak. Jawaban paling apa ya, paling aman, iya, diplomatis. Teman-teman tenang aja. Jadi walaupun aku tidak tahu dan tidak pernah melihat cahaya, jadi setelah mendapatkan pertanyaan ini, aku konsultasi lagi dengan penasehat kita di balik layar yang selalu aku ceritain, yang punya kemampuan lebih ya. Betul, yang punya kemampuan lebih dan yang pernah nolong aku juga waktu aku ketempelan ataupun disantet. Dia bilang begini, cahaya itu tiap orang itu memiliki cahaya, tidak harus anak indigo atau umum, hanya orang umum atau hanya anak indigo yang dapat cahaya. Enggak, semua manusia itu memiliki cahaya masing-masing. Dan cahayanya itu seperti pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Meiji kuning hibiu ya. Salah, Mejiku Hibiniu. Nah, ya Allah, nggak lolos kayaknya skemanya. Pelangi. Jadi pelangi. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki warna. Dan katanya warna yang paling tinggi itu adalah warna ungu. Ini ungu. Betul. Pas kan? Ungunya ini ungu apa? Janda. Nah, jadi warna yang paling tinggi adalah warna ungu. Dan setiap orang itu untuk cahaya itu bisa up and down. Kenapa bisa up and down itu? Bisa up and down karena gini, cahaya itu kan ditentukan dari kadar kita, ketajaman kemampuan kita, sama keintiman kita sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita taat semakin sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin cerahlah warnanya. Semakin tinggilah tingkatannya gitu. Jadi up and down itu tergantung dari ketajaman ketajaman sensitifan kita, gift kita, sama hubungan kita sama Tuhan gitu. Berarti bisa jadi naik, bisa jadi turun ya? Iya, bisa naik, bisa turun gitu. Jadi bisa berubah-berubah. Dan setiap orang itu, misalnya setiap orang yang bisa melihat cahaya, kayak yang teman aku yang di salon itu, sama teman aku yang penasihat kita ini, yang dilihat dia sama yang dilihat teman aku itu akan berbeda. Misalnya yang ini ngelihatnya kan aku kayak cahaya putih terang banget. Nah, kalau teman aku ngelihatnya cahaya aku bukan putih terang. Apa dong? Cahaya aku tuh lebih ke kuning ke hijau. Kadang kuning, kadang hijau gitu. Jadi dan sebenarnya gini, beberapa orang-orang yang ceria, yang memang hidupnya itu punya sisi positif yang sangat tinggi, itu biasanya warnanya tuh kuning dan hijau. Kalau misalnya warna berarti aura dong. Kalau misalnya dibilang betul, sama kayak aura. Cahaya dengan aura di sini, betul. Arti bisa diartikan dengan aura ya. Iya, jadi kayak aura yang positif, karena ceria, terus juga lebih membuat orang tuh kayak selalu bahagia. Nah, itu dia cahaya yang terpancar di dia itu. Kalau menurut teman aku yang penasihat ini, itu warnanya kuning, kadang hijau gitu. Dan dia melihat warna itu di aku, kuning dan hijau. Jadi setiap warna itu punya arti sendiri ya? Betul. Kayak kamu kan, aku tanya warnanya warna apa? Kamu warnanya merah ke oranye. Artinya? Agak gelap karena mungkin ada sesuatu yang kamu pikirkan, luka di dalam hati yang belum diselesaikan. Mantan terindah. Enggak juga. Ya gitu. Jadi yang memang karena agak gelap gitu. Tapi kameramen kita hitam kayaknya. Terlalu gelap hidupnya. Nggak bercanda aja. Nggak ada warna hitam. Kalau dia sama kayak kamu warnanya. Jadi orang-orang yang agak introvert gitu kan, orang-orang yang agak lebih memendam rasa kekecewaannya kayak gitu.
bisa sih berubah kan, tergantung dari nanti kita bagaimana mengontrol diri kita, atau nggak mungkin kita makin besar sama Tuhan, lebih memindsetkan pikiran kita lebih lebih positif. Nah itu bisa berbeda warnanya. Gitu. Jadi apa warna kalian? Kepo nggak? Kepo nggak? Gitu. Tiba-tiba nanti si DM IG aku ngasih foto, Kak warnaku apa? Warnaku Nah, apa? kalau dari foto emang bisa ngeliat warna? Bisa, Dari foto aja. temen aku bisa. Oh. Kalau aku kan nggak bisa ya. Aku pun juga nggak tahu kenapa aku nggak bisa. Mungkin ya beda. Dulu bilang kan beda, Iya, ada betul. kemampuan ya. Iya. Dan seperti video kita kemarin ya. betul, dan kalau dibilangin tidak akan pernah bisa, nggak tahu. Karena kan memang ya tadi aku bilang, ketika kamu menjadi seorang anak indigo, kamu tidak tahu kamu dikasih kapasitas dari Tuhan itu sampai seberapa banyak. Betul. Gitu kan. Tiap-tiap pribadi indigo berbeda ya. Betul, ada jalurnya sendiri gitu. Jalur cepat. Apa? Jalur cepat. Jalurnya ibaratnya kalau di Dufan tuh jalur VIP ya, apa sih namanya? Jalur, iya kan bener kan? Iya, bener-bener. Lu pengen ke Dufan ya. Ini pas kita syuting ini lagi PRJ loh. Apa kita buka? Dan kita kebiasaan lapang? syuting tuh malam ya. Ya, bener. Syuting malam, terus langsung sekali syuting langsung 4-5 gitu. Iya. Kayak baju nggak Bajunya ganti. begini. Jadi itu aja sih pertanyaan dari Kak Arisandi. Nah, Kak, sudah terjawab? sudah terjawab ya. Nah makanya buat teman-teman tolong banyak bertanya sama kita. Iya. Jadi sebisa mungkin kalaupun misalnya aku tidak bisa menjawab ataupun aku tidak mengalami, aku akan menanya sama teman aku yang memang pernah mengalami. Seperti konten kita kan cerita mata, cerita yang memang berasal dari mata kita. Gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih yang nanya, tapi di komen. Apa itu? Di komen di YouTube kita, di video terkait kodam. Dia nanya apa? Ya karena kan kodam tuh kan banyak ya, karena kan orang kan banyak yang kaget ternyata kodam itu kan di KKN Desa Penari kan mikirnya kan kodam itu untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Padahal kan aku bilang kodam itu ada di setiap manusia. Pasti ada. Iya pasti ada, karena kan memang ditugaskan untuk menjaga kita dari Tuhan gitu. Karena Dari kan lahir lagi ya. dari lahir itu roh maha suci, cuman memang kadang bisa hilang karena kelakuan si manusia itu sendiri. Betul. Gitu. Nah dia nanya, kodam itu bisa kita suruh nyakitin orang nggak? Oh, jadi gimana? Bisa Ya nggak? enggak, Sebenarnya enggak. setahu aku enggak. Karena aku belum pernah memperlakukan kodam aku untuk menyakiti orang. Iya. Karena kan aku bilang sesuai dengan prinsip aku ya, sesuai dengan kacamata aku. Tapi kalau misalnya ternyata bisa atau enggak itu kan gue nggak tahu ya. Karena kan sekali lagi aku cuma berdasarkan pengalaman aku aja, pengetahuan aku ya, aku bilang selama ini aku tidak pernah melakukan hal itu. Gitu. Kalau kalian tahu ya, maksudnya kodam itu ternyata bisa atau apa, bisa lah komen ya. Iya bisa komen. Mungkin Kak salah Kak, Kak, jelasin ya. gitu kan. Ya Kak salah Kak, kodam ternyata bisa Bisa, nyakitin, aku ada pengalaman, nggak apa-apa, Nggak info apa-apa, aja, share aja. gitu. Karena kan di sini kita sharing is caring. Caring. Udah setengah jam belum ya? Soalnya pertanyaannya cuma satu. Makanya dong, ayo dong ngasih pertanyaan biar ada Apa-apa. bahasan. Channel baru. Oh iya sih. Betul. Belum 1000. Belum ke monetize. Iya. Oke, sekian cerita mata terkait menjawab pertanyaan dari subscriber. Iya. Kita manggilnya apa ya kalau cerita mata subscribernya? Matamers. Mata-mata. Oh iya, mata-mata. Ya. Jadi sekian kita menjawab On the pertanyaan. spot sekali ya. Ini tidak ada pembicaraan di luar daripada kamera loh, kalian asal kalian tahu. Ya kan namanya juga kita orangnya kan jujur ya, Iya, nggak betul. tipu-tipu kan, namanya cuma Betul. sharing is caring. Iya. Sampai kemarin aja video kagak di-cut. Iya. Editannya lupa di-cut gitu ya. Jadi kita manggilnya mata-mata ya. Jadi sekianlah pertanyaan kita dengan teman-teman yang sudah mengirim. Kayak banyak ya, pas satu orang. Terima kasih Arisandi, mata-mata Arisandi untuk menanyakan ke aku ya, ke DM IG. Kita tunggu mata-mata yang lain untuk komen atau DM ke kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tentang tadi kita clue-nya apa? Susuk. Iya. Oke. Sampai jumpa di konten tentang susuk. Iya, bye bye. Bye. Cerita mata.